Baik, untuk informasi lebih jelas bisa membuka website unjani.ac.id untuk melihat profil teknik elektro. Nah, seperti yang diinfokan di video sebelumnya ya, di teknik elektro ini kita ada 3 peminatan. Ada yang pertama teknik tenaga listrik, di mana pada teknik tenaga listrik ini fokus peminatannya ada pada energi terbarukan, sistem dan transportasi. Kemudian yang kedua ada teknik telekomunikasi dan informasi. Pada telekomunikasi dan informasi atau TTI ini fokus dari peminatannya adalah antena dan radar, wired and wireless communication, dan multimedia. Serta yang ketiga adalah teknik kendali dan instrumentasi. Pada teknik kendali dan instrumentasi fokus pada peminatan ada otomasi, artificial intelligence, instrumentasi, dan embedded system. Nah, untuk pemilihan dari peminatan ini bisa dipilih mulai di semester 6. Jadi untuk rekan-rekan, ibu bapak yang akan melanjutkan di Prodi Teknik Elektro bisa memilih ketiga konsentrasi ini, salah satunya mulai di semester 6. Baik, kita akan masuk ke inti dari acara hari ini yang merupakan sosialisasi dari program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Teknik Elektro Bapak EM Taryana. Silakan Bapak untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkat ridho dan karunia-Nya kita dapat sama-sama bertatap payah dalam rangka penjelasan terkait program rekognisi pembelajaran lampau di program studi teknik elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, rekan-rekan, adik-adik, atau bapak-bapak dan ibu untuk dapat mengikuti acara sosialisasi terkait program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau yang akan ditawarkan di program studi teknik elektro Unjani. Terkait perkenalan apa itu program studi teknik elektro tadi sudah disampaikan oleh Bu Naftalin juga lewat beberapa video yang telah ditayangkan. Jadi kalau masih penasaran, Ibu, Bapak, Saudara-saudara bisa datang langsung ke kampus Unjani. Jadi kampus Unjani itu ada 2 kampus ya, ada yang kampus di Bandung, ada yang di Cimahi. Kalau di Bandung itu di depan PT Pindad ya. Kalau di Cimahi itu di belakang Rumah Sakit Bustira. Prodi Teknik Elektro ini posisinya ada di Cimahi. Jadi ada di belakang Rumah Sakit Bustira. Jadi saudara-saudara bisa kapan-kapan kalau pas ada di Bandung bisa mampir, bisa lihat-lihat kondisi kampus Unjani. Jadi program RPL ini adalah program baru yang mau mulai akan ditawarkan di semester ini di program studi teknik elektro Unjani. Kita tahu bahwa program RPL ini atau pengakuan rekognisi pembelajaran lampau ini adalah merupakan program yang intinya pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan non formal maupun informal, juga pengalaman kerja sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan formal. Maka dengan diakuinya hasil pembelajaran yang tadi ya, yang non formal, informal, juga pengalaman kerja, maka pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh itu bisa diakui sebagai pelajaran yang pernah ditempuh gitu ya, sehingga bisa mengurangi beban SKS wajib yang dilaksanakan di program studi.
Nah, ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang baik bagi saudara-saudara yang punya pengalaman non formal maupun pengalaman kerja agar diakui, sehingga tadi ya hasil pembelajarannya diakui, sehingga waktu tempuh juga biaya bisa lebih singkat dan juga lebih murah. Karena apa? Karena tadi ya, hal-hal hasil pengetahuan dengan kompetensi sebelumnya juga akan diakui sebagai SKS gitu ya. Jadi itu intinya sebetulnya dari program RPL ini. Selanjutnya Bu Natali. Nah, ini dilewat aja Bu, nanti langsung RPL aja. Nah, jadi saudara-saudara yang akan mengikuti program ini, sebetulnya intinya adalah ini ada tahapan, sebetulnya tahapan bagaimana saudara-saudara bisa mengikuti program ini. Jadi apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara peroleh pendidikan non formal, informal maupun pengalaman kerja tentunya akan diasesmen oleh panitia, apakah ini bisa layak untuk mengikuti program RPL atau tidak. Maka dari itu sebetulnya Ibu dan Bapak intinya harus mengisi formulir terkait dengan sebetulnya hal-hal apa aja yang pernah diperoleh sebelumnya. Meskipun tahapan ini lumayan sedikit panjang, tapi sebetulnya ini kita bisa permudah ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak, saudara-saudara, kalau yang ingin mengikuti program ini, bisa berkonsultasi dengan kami di kampus, karena ini program baru sebetulnya ya, program baru di program studi teknik elektro ini, juga diunjani pada umumnya, maka ini bisa dikonsultasikan sebelumnya dengan panitia yang ada di prodi teknik elektro. Tentunya untuk mengetahui apa saja yang pernah diperoleh sebelumnya, tahap awal ini sebetulnya cukup cukup mengisi daftar riwayat hidup. Kalau Anda Bapak dan Ibu punya riwayat hidup, boleh nanti dikonsultasikan ke kami ya. Jadi syarat-syarat yang lainnya nanti bisa menyusul, sehingga itu bisa lebih memudah proses proses untuk mengikuti program ini. Sehingga kalau kami punya daftar riwayat hidup yang saudara-saudara kirimkan, sehingga kami bisa menilai secara umum, kami bisa menilai sebetulnya sejauh mana seberapa besar SKS yang bisa diakui, sehingga nanti mengurangi beban SKS yang akan ditempuh gitu ya. Ya, secara umum ada sebetulnya, jadi nanti ada permohonan, nanti ini permohonan itu ya nanti bisa kita urus administrasinya ya. Nah, kemudian menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen terkait tadi ya, terkait apa-apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebetulnya intinya lebih banyak ke hal itu. Bukti-buktinya apa, pernah mengikuti kegiatan apa, yang non formal seperti apa, informal seperti apa, sehingga nanti akan diperiksa ya. Kemudian nanti berapa SKS yang bisa diakui dan berapa SKS sisanya yang harus ditempuh gitu. Nah, tapi intinya sebetulnya untuk mempermudah ini nanti bisa langsung konsultasi dengan membawa kurikulum vitae dari masing-masing peserta. Berikutnya Bu. Nah, jadi nanti akan formilnya akan seperti ini ya, saudara-saudara, Ibu dan Bapak. Tapi tadi untuk mempermudah proses pendaftaran, Bapak dan Ibu cukup membuat kurikulum vitae terlebih dahulu aja ya. Nanti disampaikan ke panitia, nanti panitia bisa menilai seberapa banyak yang bisa diakui, sehingga nanti mata kuliah apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi gitu ya. Berikutnya Bu.
Nah, ini jalur-jalur terkait. Jadi Ibu dan Bapak juga boleh ya langsung mendaftar, nanti bisa paralel sebetulnya pendaftaran ini. Ibu dan Bapak langsung bisa langsung ke bagian pendaftaran, bisa lewat jalur ODS ya, atau program lanjutan bagi yang D3 ya. Tinggal klik, nanti program RPL-nya akan diproses paralel ya, akan diproses secara paralel. Jadi nanti Ibu dan Bapak yang sudah mendaftar duluan juga kalau mau mengajukan ini nanti tinggal mengikuti prosedur selanjutnya yang nanti disiapkan oleh panitia. Intinya tadi ya, membuat kurikulum vitae ya, intinya itu sebetulnya. Sehingga tapi nanti ada banyak dokumen yang akan diminta ya, tapi itu nanti bisa menyusul lah. Ya, berikutnya Bu. Nah, ini apa namanya? Sebetulnya bagi siapa saja yang punya pengalaman, punya kompetensi, pengetahuan di bidang teknik elektro, itu bisa cocok mengikuti program ini ya. Sehingga ada orang yang dulu mungkin kita kenal, ada orang yang lulusan SMA tapi dia punya pengetahuan, punya keterampilan yang luar biasa di bidang teknik elektro, nah itu bisa diajukan ya. Jadi orang-orang yang mungkin nggak pernah kuliah tapi punya kompetensi juga bisa mengikuti program ini. Kemudian jadi lulusan D3 Teknik Elektro ya. D3 Teknik Elektro, nah ini sebetulnya udah banyak dilakukan ya. Selama ini kalau D3 Teknik Elektro masuk ke S1 itu masa studinya 2 tahun di Unjani. Tapi dengan D3 yang D3 Teknik Elektro yang mengikuti program RPL, masa studi itu bisa lebih singkat. Tidak bisa mencapai kurang dari 2 tahun ya. Mungkin 1,5 tahun gitu. Saya pernah menghitung sebetulnya ya, kalau dari D3 ke S1 di bidang kompetensi yang sama itu bidang teknik elektro, sama-sama bidang teknik elektro, kemudian dia punya sertifikat kompetensi, itu masa studinya cuman kuliahnya cuma 1 tahun ya, semester 3-nya langsung tugas akhir. Nah, nanti kita bisa menilai itu ya. Tentunya kalau semakin banyak kompetensinya akan semakin SKS yang ditempuh juga akan semakin sedikit gitu. Nah, ini cocok juga bagi mereka yang sedang bekerja ya. Kadang-kadang banyak pengetahuan, banyak hal yang banyak training di pekerjaannya ya bisa langsung mengikuti program ini. Berikutnya Bu. Nah, sebetulnya nanti kita menyiapkan formulir ya bagi mereka yang belum daftar maupun sudah pernah daftar ke Unjani. Nanti untuk melihat apakah ini akan mengikuti program RPL atau tidak, sebetulnya silakan diisi form yang kami sebarkan, karena yang daftar langsung ke Unjani kalau yang tidak menghubungi panitia, kita nggak tahu dia akan mengikuti RPL atau tidak gitu ya. Jadi silakan ikutin aja secara formal informasi itu di bagian pendaftaran, ikut aja program itu. Nanti kalau mau ikut RPL tinggal menghubungi kami dan mengisi Google Form yang telah disiapkan oleh panitia. Berikutnya Bu, ya hadirin Ibu Bapak, ini bisa memanfaatkan program ini ya. Program ini sangat cocok lah bagi mereka-mereka tadi yang punya pengetahuan, punya keterampilan, sedang sibuk bekerja, atau dari 3 ke S1, atau yang putus studi gitu ya. Tiba-tiba dulu pernah kuliah tapi putus studi, tapi dokumen-dokumen masih ada, sangat cocok mengikuti program ini. Silakan Ibu dan Bapak menyebarkan informasi ini ya, biar bisa sama-sama nanti kita berkolaborasi di jurusan teknik elektro, sehingga keterampilan dan pengetahuan Ibu Bapak itu bisa dapat pengakuan secara formal ya dari pendidikan formal gitu ya. Saya kira itu, nanti kita akan lebih banyak diskusi sebetulnya ya Ibu Bapak. Ini informasi awal saja sebetulnya, hal-hal yang ingin lebih detail ditanyakan, kita bisa diskusi ya setelah saya menyampaikan informasi awal ini. Udah selesai Bu ya? Ya Pak, mungkin Ya, mungkin nanti kita bisa diskusi. Silakan aja kalau ada dipandu. rekan-rekan yang mau bertanya bisa raise hand atau di
kolom chat. Silakan untuk Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai program RPL ini. Saya tambahkan dulu ya, Ibu dan Bapak. Oh, itu ada yang bertanya, Bu. Silakan Bapak Rizky Febriansyah. Bapak Rizky boleh ini sebelum dia ya, mohon izin bertanya, Pak EN. Iya, silakan. Ya, untuk nantinya Pak, dari program RPL ini, apakah ada perbedaan dari ijazah dengan jalur normal atau disamakan ya Pak? Disamakan. Jadi RPL ini hanya proses administrasi kita ke Dikti aja. Ijazahnya itu sama saja. Jadi tidak diberi keterangan bahwa ini mengikuti RPL, tidak ada. Dan satu lagi Pak, apakah ada kewajiban yang melekat Pak jika kita mengikuti program RPL ini seperti kita menjadi asisten dosen di kampus atau melakukan semacam webinar gitu Pak? Enggak. Ini normal aja seperti mahasiswa pada umumnya ya. Jadi tidak ada kewajiban apapun. Ya normal aja seperti mahasiswa reguler gitu. Bedanya sebetulnya yang membedakan karena pengetahuan dan keterampilan sebelumnya diakui sebagai SKS, maka jumlah mata kuliah yang harus tempuh lebih sedikit gitu. Sehingga tentunya waktu tempuh studinya juga lebih cepat gitu ya. Ini tidak ada kewajiban apapun terkait mahasiswa itu. Oke, terima kasih Pak En untuk jawabannya. Ya, mungkin saya tambahkan dulu Bu Natalia sebelum dan nama. Dulu misalnya saya masih ingat dulu SMK 1 itu kan 4 tahun gitu ya. Nah, dulu kita belum punya payungnya, yang 4 tahun itu pengen kuliah di Unjani, pengen diakui yang setahun. Nah, dulu itu nggak bisa. Sekarang kemungkinan itu bisa. Nah, cuman apakah mau berkurangnya setahun atau 1 semester, kita akan lihat dokumennya. Jadi yang SMK 4 tahun itu, yang mungkin lulusan tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu itu kan 4 tahun kalau nggak salah. Nah itu sekarang bisa diajukan RPL. Ya siapa tahu misalnya nanti dari dokumen-dokumen yang ada ternyata bisa mengurangi jumlah SKS gitu ya. Kemudian dulu juga yang mohon maaf ya, saya ini contohin SMK 1 Cimahi aja karena saya lebih dekat kampus ini ke Cimahi. Dulu ada juga yang program D1 dengan Polman. Nah itu juga nggak bisa diakui. Ya, dulu itu nggak bisa diakui, pengetahuan, keterampilan, ilmu sebelumnya nggak bisa diakui. Nah sekarang untuk itu bisa mengajukan program melalui RPM. Ya, barangkali nanti kalau saya yakin sih ada beberapa mata kuliah yang akan diakui sebagai SKS ya. Tentunya nanti dengan proses asesmen ya, kira-kira dari D1 atau yang 4 tahun SMK itu bisa banyak SKS yang bisa diakui. Ya, silakan. Selanjutnya nih Pak, ada yang mau bertanya dari Bapak Falak Hidayat. Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya ini Pak mau nanya, kalau untuk program RPL ini kan saya kan kerja Pak, sudah di kelistrikan sampai 10 tahun sampai sekarang. Itu yang kita lampirkan apa ya Pak ya? Maksudnya kita kan masih kerja, bukan nggak berhenti kerja gitu kan Pak? Apa yang kita lampirkan? Kalau sertifikasi itu kan tergantung ya Pak, kita kalau pas ada training aja baru kita dapat sertifikasi. Tapi kalau dulu dari D3 SMA SMK Pak saya Pak. Oh SMK ya. Nah itu kita cuman melampirkan bukti bahwa saya sudah 10 tahun nih kerja di listrik, gitu aja berarti Pak, atau bagaimana? Ya, nanti sebetulnya ada dokumen yang harus diisi
Pak Falak ya, Pak Hidayat ya. Jadi nanti sebetulnya yang intinya kompetensi apa yang selama ini dikuasai oleh Pak Hidayat gitu. Nah, misalnya ya selama bekerja 10 tahun itu Pak Hidayat pernah ikut training apa, pernah menangani apa. Nah, itu isiannya seperti borang, Pak. Nanti diceritakan di situ. Kan enggak semua itu kita dapat sertifikat, Pak ya. Contoh nih kita kita ngerjain relay proteksi lah. Cuma kan kita enggak di pekerjaan kan enggak disertifikasi kan, Pak. Iya. Maksudnya bisa, Pak. Itu nanti disampaikan aja diceritakan di situ pernah menangani apa gitu. Disampaikan aja, Pak. Nanti tim yang kami akan menilai gitu. Akan menilai seberapa seberapa kuat, seberapa cukup bukti itu untuk diakui sebagai kompetensi untuk mengurangi jumlah SKS. Nanti intinya Pak, itu akan diceritakan di isian yang nanti akan kami kirim gitu ya, kalau yang akan mengikuti program ini. Tapi paling tidak di awal Bapak sampaikan aja di CV, Bapak pernah melakukan apa gitu, sampaikan saja. Yang ada buktinya lampirkan, yang tidak ada buktinya ya disebutkan saja. Oh ya Pak, kan saya sudah daftar ini Pak, sebelumnya di bulan Juli saya sudah masuk di mahasiswa, sudah tapi yang kelas PJJ Pak. Jadi tapi ini tinggal saya lanjut lagi gitu Pak ya. Iya, nanti tinggal ngisi form itu aja Pak, atau hubungi panitia bahwa Bapak akan mengikuti program RPL. Nggak harus ngulang lagi ya ODS, karena kan saya sudah masuk nih Pak. Nggak usah Pak, nggak usah. Bapak tinggal menyampaikan ke panitia atau ngisi Google Form yang dikirim panitia, sehingga nanti Bapak punya kontak ya panitia? Ya ada Pak, saya kemarin sudah daftar Pak, sudah masuk, sudah dapat link juga. Iya. Diajakin temannya Pak, biar nanti satu perusahaan kan enak Pak. Kalau ada apa-apa gampang gitu, saya koordinasi dengan pimpinan PLN kan lebih mudah Pak nanti. Saya di Bontang Pak, Pak. Oh di Bontang. Ya, diajakin Pak, semua di Bontang Pak. Nanti kawan-kawannya, sehingga nanti kalau misalnya mengecek kompetensi seseorang kan bisa komunikasi dengan siapalah yang bisa dikenal di situ. Oh iya Pak. Oke Pak. Oke, di sini terima saya kasih. Berdua Pak. Iya. Kita ada 2 orang di sini. Tambah lagi Pak, biar banyak Pak ya. Oh iya. Kasih tahu teman-temannya Pak. Mumpung ada peluang mengikuti program ini. Ya Pak, baik ya, Pak. Baik, terima kasih. Pak En ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Fajar. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak En? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Saya alumni Unjani juga Pak. Angkatan 2015 sorry. D3 ya? Ya, D3 Teknik Elektro Pak. Iya. Nah, rencananya saya sama rekan-rekan sudah daftar juga untuk kelas PJJ, mau ngelanjutin S1. Ya. Rekan saya ini belum bisa join pada kesempatan hari ini. Nah, ini untuk RPL ini saya hanya ingin memastikan aja kalau tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak En, bahwa untuk tahap pertama kita persiapkan CV dulu ya Pak ya. CV dan beberapa sertifikat yang telah kita dapat di tempat kerja. Nah, itu kita baru bisa daftar. Nah, kan saya juga udah daftar nih Pak di kelas PJJ online. Nanti nunggu keputusannya katanya sebentar lagi tanggal 25. Nah, nanti langsung aja ya setelah mengikuti webinar ini, saya langsung daftar ke website yang RPL itu ya Pak. Itu saja mungkin Pak yang saya tanya. Iya, betul. Jadi kalau sudah daftar di Unjani, nanti secara formal nggak usah daftar lagi ke sana. Tinggal Kang Fajar nanti ngisi Google Form aja, biar kita bisa pantau gitu. Nanti bisa pantau juga yang di pendaftaran di universitas. Nanti kita pantau ini yang akan mengikuti program RPL gitu. Nanti kita bisa pisahkan itu Pak kalau udah daftar.
Baik Pak. Kalau itu diajakin rekan-rekannya, kalau nggak salah banyak tuh yang dari D3. Banyak yang kontak saya juga, ya dimanfaatkan kesempatan ini supaya ini gambaran lagi bagi yang D3 Elektro. Saya sudah menghitung sebetulnya ya, sudah menghitung misalnya ada dia punya sertifikat kompetensi, udah bekerja cukup lama gitu. Dia masa studinya kuliahnya cuma 1 tahun. Jadi semester 3-nya cuma tugas akhir kalau saya lihat ya. Itu gambaran umum ya. Saya pernah udah melihat kalau yang misalnya dari D3 Polban gitu ya, atau Elektro Unjani, itu kuliahnya cuma 1 tahun, semester 3-nya cuma tugas akhir. Nah, tentunya mungkin nggak sama nanti ya, tergantung masing-masing orang kan berbeda-beda pengetahuan, kompetensi yang didapat di sebelumnya. Itu gambaran. Jadi kalau dulu kan harus 2 tahun ya. Nah, sekarang itu bisa lebih cepat. Baik Pak, dimengerti Pak En. Siap, mangga. Terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Julian Adam, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau ini suara saya Pak jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Ini mau bertanya, di yang tahap asesmen itu kan ada yang pertama tuh evaluasi diri calon peserta. Peserta kan menyiapkan dokumen portofolio, transkrip nilai jika sudah pernah D3 ya. Kebetulan saya tuh kan alumni SMK 1 Cimahi yang 4 tahun itu ya. Berarti saya di poin pertama itu memasukkan portofolio saya sebagai SMK 1 itu ya? Iya. 4 tahunnya. Jadi dari SMK 1 ya? Iya, betul Pak. SMK 1 ya nanti hubungi aja, isi aja Google Form itu, tulis asalnya dari SMK akan mengikuti program RPL ya. Nanti disebutkan aja nanti kan saya bisa ngelihat CV-nya. Nanti portofolio lainnya menyusul aja. Saya sih bisa punya gambaran nanti dengan CV itu. Pak En, boleh saya tambahkan ini Pak, buat seperti gambaran yang harus ditulis mungkin Pak ya. Saya izin share screen dulu. Sambil share screen, saya boleh melanjutkan pertanyaan Pak? Ya mungkin, ya silakan, Kang Adam. Pertanyaan kedua Pak, saya tuh kan sedang bekerja di Cikarang ya dengan daftar di kelas PJJ. Yang pertama tuh saya bekerja bukan di bidang elektro. Saya tuh masuk inspection, berarti quality assurance ya. Berarti kan itu tidak masuk jadi poin tambahan buat saya masuk ke RPL ya? Apa bisa gitu walaupun saya sedang bekerja di inspection? Ya nanti kan kita sebetulnya kurikulum di elektro tidak ada sebagian kecil ya tidak terkait dengan misalnya di bidang manajemen, di bidang apa gitu. Nanti kita lihat ya itu akan menambahkan ke poin mana gitu. Tapi tentunya tidak akan sebanyak kalau yang bersangkutan kerja di elektro gitu ya, di bidang elektro. Tapi nanti kita bisa lihat ya, saya kan belum melihat rinciannya apa yang dilakukan di pekerjaan Anda itu. Nanti kita panitia akan mengecek ini cocoknya sebetulnya untuk menambah sesuai dengan mata kuliah mana gitu. Semua yang dilakukan baik pekerjaan atau pernah dilakukan nanti kita akan menilai satu persatu ya. Ada yang kalau nggak cocok ya kita nggak akan konversikan gitu ya. Tapi kalau ada yang cocok, meskipun mungkin misalnya di sini ada manajemen industri gitu ya, cocok ke situ atau ke yang lain. Itu intinya. Tapi nanti tulis aja, nanti kita akan menilai. Kan lumayan nanti mengurangi 2 SKS kan lumayan juga sebetulnya. Ya, sudah cukup kayaknya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap harus intinya tadi ya, harus membuat permohonan gitu ya, bahwa akan mengikuti program RPL ini. Nah, ini contohnya Pak Dede, silakan kurang lebih seperti apa gambarannya yang harus diisi oleh siswa. Mungkin sedikit saja menambahkan, barangkali ada yang masih bingung apa yang harus disiapkan. Di sini juga kami sudah
memberikan template-nya ya. Jadi bisa diakses seperti yang tadi disampaikan di kolom chat oleh rekan-rekan panitia. Di sini ada contoh daftar riwayat hidup dan bisa diunduh juga di sana. Nah, sebenarnya sederhana di sini seperti identitas, kemudian riwayat pendidikan. Di sini bisa tadi ya bisa dimulai mungkin dari SMA ya kalau dari SMA D1, D2, D3. Nah, ini bisa ditulis di sini. Kemudian kalau tadi ada pelatihan profesional, ini bisa dituliskan. Ya, biasanya kan suka ada ikut training atau kemana. Nah, ini bisa dituliskan juga di sini. Kemudian pernah ikut seminar atau apa, di sini juga boleh dicantumkan. Apabila ada penghargaan, nanti disiapkan juga bukti-buktinya. Dan misalkan ikut organisasi profesi atau ilmiah, bisa dicantumkan. Kemudian daftar riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. Nah, bagi yang bingung tadi ini bagaimana cara mendeskripsikannya, di sini sudah ada mungkin ya contohnya secara formatnya. Biasanya kan suka ada, ditugaskan kerja ke sini, mengerjakan ini. Nah, biasanya kan suka ada logbook ataupun catatan harian kerja ya. Nah, itu bisa dari sini saja, dari situ kemudian dituangkan ke sini, dideskripsikan. Yang tugasnya yang sudah pernah dilakukan seperti apa. Nah, jadi seperti inilah gambarannya gitu kan, ada namanya, kemudian pernah ditugaskan mengerjakan di mana ataupun apa kesehariannya. Nah, ini bisa ditulis di sini. Nah, ini kira-kira untuk daftar riwayat hidup ya untuk ataupun CV-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, yang pastinya ini pastinya didukung dengan bukti-bukti yang otentik ya. Misalkan pernah sekolah D1, D2, D3 ada buktinya, ada ijazahnya. Oh, pernah ditugaskan di sini, berarti ada surat tugasnya. Ada memiliki kompetensi ini, ada sertifikatnya. Nah, seperti itu mungkin. Sederhananya seperti itu. Begitu, Pak. Ya, baik, Pak Dedek, terima kasih. Ya, mungkin sudah tergambar ya bagi Bu Bapak sekalian. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Pak, ini ada yang bertanya di kolom chat, mungkin lebih ke status kelas PJJ Pak, karena ini juga ada beberapa yang menanyakan. Kalau kelas PJJ itu nanti di ijazah dan di dikti ada keterangan kita kuliah online nggak Pak katanya. Sama ada yang menanyakan untuk akreditasi kelas PJJ. Tuh Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi di ijazah itu tidak ada ya, tidak ditulis ini kelas PJJ atau kelas online. Itu yang pertama. Kemudian apa tadi Bu? Akreditasi Pak. Akreditasinya tidak ada khusus akreditasi kelas PJJ atau apa ya, karena sebetulnya kita itu tidak PJJ murni ya, jadi hybrid lah gitu ya. Nanti sewaktu-waktu mungkin akan ada pertemuan di kampus gitu ya, nanti dengan tentunya akan diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu juga ya di tempat pekerjaan. Akreditasinya sama dengan akreditasi yang kelas reguler. Ya. Saat ini akreditasinya B ya di teknik elektro. Jadi ya itu Bu. Ya, Pak. Yang bertanya lagi Pak, atas nama Bapak Syamsul Rizal. Silahkan Pak Syamsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin, Pak En. Siap. Izin tanya Pak, ini saya kondisinya dulu itu saya pernah dari D3 ya, dari D3 lulus 2013. Ya. Kemudian pernah mengikuti juga program ekstensi Pak. Itu di Unjani tahun 2013 ya, selepas lulus dari D3. Itu sekitar semester 7 kalau nggak salah ya, kalau masih ingat. Itu udah sampai semester 7 sedang menyusun proposal juga Pak. Nah, apakah kondisi seperti itu masih bisa diakui apa gimana ya Pak? Ya Pak, sampaikan aja. Nanti mungkin ada pertimbangan ya. Kalau udah pernah, apalagi di Unjani, mungkin data-data di Unjani juga masih ada. Saya kira nanti itu akan mengurangi, materi yang pernah ditempuh itu akan mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh saat ini. Oh, berarti mungkin data-data SKS yang sudah ditempuhnya kalau ada KHS yang dulu Pak disampaikan aja.
Pernah punya KHS dulu dari Unjani? Nah itu mungkin agak lupa juga Pak. Karena Ya, tapi terlalu lama Pak. Ya disampaikan aja Pak, nanti di situ kuliah tahun berapa di Unjani sampai seberapa, kalau tidak punya bukti nanti itu aja, disampaikan begitu aja. Oke, di CV-nya. Oke, baik Pak. Dulu D3 dari mana? Polban Pak. Polban. Ya disampaikan aja. Nah itu Kang Samsul berarti angkatan berapa tuh di Polban? Masuk 2010 Pak. Oh udah itu ya. Nah ajakin teman-temannya Pak, saya sebetulnya biar ini biar banyak dari Polban. Oke, ya di sini juga ada nih kayaknya teman-teman dari Polban. Iya di share lagi aja Pak. Saya kemarin udah bertemu lah dengan beberapa. Cuma saya nggak tahu aksesnya seperti apa ya. Mungkin Kang Samsul seangkatan atau kemana bisa lebih mudah gitu ya. Nanti kalau enggak bisa kontak saya kalau mau ada yang ditanyakan atau kontak panitia yang lain. Oke, enggak siap. Ya, siap. Nuhun Kang Samsul. Ya, nuhun. Sama-sama. Iya, sama-sama. Selanjutnya ini nggak ada namanya ya. User di sini namanya, silakan Pak. Bapak silakan. Izin bertanya Pak. Iya, enggak. Pak Kang siapa? SB Pak. SB. Oh iya. Iya, enggak Kang SB. Ini saya mau bertanya, tapi ini pertanyaan teman saya Pak. Dia kan lulusan D3 Pak. Iya. Untuk saat ini masih mencari pekerjaan, dalam artian belum bekerja gitu, tapi lulusan D3 Pak. Itu apakah boleh mengikuti program ini Pak? Boleh Pak, diajuin aja Pak. Diajukan saja. Karena kan berarti RPL-nya D3-nya gitu maksud saya. Berarti kan D3-nya dulu D3-nya dari mana? Polmed Pak. Polmed itu Medan. Oh, Medan. Diajukan saja Pak. Kang, bukan orang Sunda ya? Kalau Medan apa? Ya, itu aja diajukan aja, suruh daftar aja nanti isi CV-nya, siapa tahu dia banyak kegiatan yang bisa kita akui gitu. Tapi paling tidak D3-nya kan bisa kita akui. Jadi tetap akan ada pengakuan SKS yang telah dilalui ya Iya, Pak? paling tidak kan serendah-rendahnya D3-nya diakui gitu. Oh ya. Gitu. Karena dia masih ragu gitu, saya tuh bisa masuk apa enggak? Saya udah bilang bisa kayaknya, bisa. Tapi dia bisa. Paling nanti yang membedakan tuh begini misalnya ya, kalau yang banyak udah bekerja lama, udah pengetahuannya banyak, keterampilannya banyak, nanti jumlah SKS yang ditempuhnya lebih sedikit gitu ya. Nah, nanti kalau yang sedikit kegiatannya, pengetahuannya, maka dia harus menempuh SKS lebih banyak. Itu aja sebetulnya yang membedakannya. Izin bertanya lagi boleh Pak? Iya. Untuk nanti sih teknis perkuliahannya seperti apa Pak? Nanti perkuliahan itu kan hybrid ya, tapi sepertinya dengan situasi saat ini kita akan lebih banyak online ya, dibandingkan offline gitu. Nanti offline itu akan diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu lah ya, tidak mengganggu terutama bagi yang di luar daerah. Ini kan saya kan daftarnya kan bareng teman saya tersebut Pak. Kan kalau saya kan sudah bekerja gitu. Nanti bakal ada potensi buat sekelas bareng nggak Pak? Walaupun dia belum bekerja gitu. Ya bisa. Sama-sama dari D3 kan? Iya sama-sama dari D3. Iya. Iya kemungkinan kalau semua RPL ini digabung di kelas yang sama ini. Cuman nanti lulusnya beda-beda gitu Pak. Iya, karena bisa jadi lulusnya sama. Misalnya begini ya, misalnya contoh, kalau Anda udah bekerja yang harus ditempuh itu 50 SKS gitu ya. 50 SKS itu kan 3 semester lah ditempuh. Kalau teman Anda yang harus ditempuh 60 SKS gitu ya. 60 SKS juga bisa 3 semester gitu ya. Cuman dia mata kuliah yang harus diambil dia lebih banyak dibandingkan Anda gitu aja sebetulnya.
Oh, jadi nanti ada kelas yang harus dia ikuti, sedangkan saya tidak dia mungkin ada ya, yang nggak sekelas sama Anda karena dia harus ngambil mata kuliah yang sebetulnya kalau Anda nggak perlu gitu misalnya, tapi teman Anda harus ngambil gitu. Oh, iya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ajakin lagi ya dari itu dari Medan, Kang itu. Iya Pak, iya Pak. Wah tuh Medan biar banyak ya, jadi nanti biar kalau berdua repot nanti kalau satu ada halangan informasi itu bisa masuk ya. Siap Pak, siap Pak. Ya kasih tahu teman-temannya. Iya Pak. Iya, ya makasih. Nah, ini ada yang bertanya di chat Pak. Ya. Jadi beliau ini sudah daftar melalui jalur rapot, sudah diterima. Kalau mengikuti program RPL dan gagal ikut seleksi, berarti tetap mengikuti jalur normal ya kayaknya. Iya, iya betul. Makanya nanti kalau sekecil apapun Anda punya keterampilan pengetahuan, di CV itu ditulis. Di CV-nya ditulis, siapa tahu bisa menambah poin lah gitu ya. Jadi jangan polos. Kalau Anda nggak ngisi CV, nggak ngisi apa namanya portofolio gitu ya nggak akan diakui. Pasti ke jalur normal. Tapi kalau ngisi nanti panitia akan mengecek kelayakannya seperti apa. Jadi mungkin menambahkan kalau untuk RPL ini bisa membantu untuk mengurangi jumlah SKS ya, Pak. Mengurangi jumlah SKS, intinya nanti mengurangi masa studi, mengurangi biaya juga gitu ya. Jadi efeknya banyak lah gitu ya. Dampaknya banyak bagi mereka yang punya keterampilan pengetahuan lebih dibanding yang lain. Ada yang bertanya lagi Pak atas nama Bapak Dika. Bapak Dika, silakan Pak. Silakan Mas Dika. Silakan Pak, belum terdengar suaranya Pak. Lanjut dulu mungkin yang lainnya ini atas nama Bapak Abi Muammar. Silakan Bapak Abi. Baik Pak, bisa terdengar suaranya? Ya, bisa. Maaf Pak, sebenarnya saya mau memastikan aja Pak, tadi saya sedikit telat masuknya. Yang pertama Pak, sebelum itu kan saya udah daftar Pak. Di gelombang 5 itu jalur lanjutan S1 untuk teknik elektro. Berarti saya itu nanti tinggal daftar lagi ya di Bitly atau yang link yang tadi sudah di-share ya untuk program RPL itu. Iya, sama itu tinggal ngisi Google Form itu sama siapin CV-nya dulu aja gitu. Oh, siap Pak, gitu. Yang kedua sekarang? Iya Pak. Di posisi di Bandung. Posisi di Bandung Pak, saya kerja Pak. Oh iya, diajakin temennya ya. Iya Pak. Mas Adi, biar nanti RPL-nya banyak teman jadi iya. Nah itu yang kedua Pak, jadi kan saya tuh sedang bekerja Pak, jadi apakah saya kan tadi dijelaskan untuk mengisi semua CV diperlukan bukti otentik gitu seperti sertifikat. Nah apakah kita nanti ngisi di CV sudah pernah bekerja atau sedang bekerja dan nanti buktinya itu berbentuk file laring atau apa Pak gitu? Diperlukan nggak Pak itu? Ya pokoknya intinya gimana supaya yang mengakses yang memeriksa itu yakin, sebetulnya intinya kan gitu, yakin ini punya kemampuan ini, sebetulnya itu intinya. Maka setiap hal yang mendukung ke arah situ ya nanti dilampirkan gitu, disiapkan gitu. Oke Pak, berarti nanti semuanya disiapkan ya, pentingnya aja gitu ya Pak. Kan intinya semuanya misalnya saya pernah menangani kerusakan apa di PLN gitu, ada surat tugasnya, ada apa, nanti bisa Anda nanti kan karena nanti
portofolionya akan kita minta, tapi nanti belakangan lah gitu ya. Tapi di awal biar tahu di CV itu disampaikan saja. Oke Pak. Itu Kang Abi intinya. Berarti nanti paling lambat itu tanggal 9 apa ya? Kalau Iya, tanggal 9. Isi sambil ajakin temennya ya, tanggal 9 terakhir. Ya Pak. Berarti nanti kita bakal ada asesmen dulu itu di perkiraan di akhir September atau gimana Pak? Ya, nanti setelah tanggal 9 itu akan ada asesmen terkait itu. Mungkin kalau yang daftar duluan juga udah mulai diperiksa duluan. Oh, itu. Nanti informasinya itu by website-nya yang PMB Unjani atau ke email kita Pak? Kayaknya nanti akan diinfokan oleh panitia ya, karena itu kan posisinya ada di prodi ya. Mengetahui atau tidak, sepertinya tidak akan diinfokan lewat pengumuman yang resmi seperti universitas ya. Tapi nanti kita bisa hubungi Anda kalau Anda ngisi Google Form, bisa lewat WA atau lewat email ya kalau ada alamatnya. Nanti panitia di prodi yang akan menghubungi. Oh gitu ya, tinggal menunggu saja Pak gitu ya? Iya. Oke Pak, oh, gitu. Cukup sih Pak dari saya, udah cukup jelas. Terima kasih Bapak. Maka terima kasih Kang Abi. Ini selanjutnya Pak, ada yang bertanya di kolom chat atas nama Bapak Ridwan. Jadi sudah pernah menjadi mahasiswa D3 ekstensi elektro, tapi saat tugas akhir kuliahnya tidak selesai. Apa bisa melanjutkan dan mengikuti program RPL ini untuk mengurangi jumlah SKS Pak? Ya, bisa. Sangat bisa ya. Silahkan aja diajukan. Nanti bukti-buktinya disampaikan. Kalau tadi ada hasil studi atau apa, dilampirkan aja. Mungkin mendaftarnya tapi lewat ODS ya Pak, jangan jalur lanjutan. Ya, jangan kalau yang belum punya ijazah, ya Bu, terima kasih Bu Natalin. Jadi kalau yang belum punya ijazah, nanti daftarnya lewat ODS saja. Kalau yang udah punya ijazah D3, maksud saya, kalau punya ijazah D3, lewat lanjutan ya. Kalau yang nggak punya, bisa lewat tadi ya ODS. Tapi langsung mendaftar disampaikan di Google Form itu ya, bahwa dari D3 dulu pernah kuliah gitu ya. Kira-kira ada catatan nggak Pak Dede ya di situ di Google Form kalau misalnya ada keterangan tadi ya, ada kasus-kasus yang pernah D3 nggak selesai gitu. Mungkin dikasih catatan di bawah supaya bisa diisi gitu ya, sama calon mahasiswa. Ya Pak, nanti mungkin ditambahkan. Tambahan catatan aja. Jadi nanti Ibu Bapak nanti di Google Form itu akan ditambahkan catatan. Jadi kalau yang pernah kuliah disampaikan aja situ, pernah kuliah sampai semester ini. Di mana disebutkan. Nah, disiapkan aja bukti-buktinya ya. Bukti-bukti bahwa pernah kuliah itu apa, yang paling krusial sebetulnya kartu hasil studi ya sebetulnya. Tapi kartu hasil studi yang sah ya. Misalnya dulu pernah kuliah di mana ya, misalnya di Medan gitu. Dan nanti kalau memungkinkan, bukan kalau memungkinkan ya, nanti minta KHS, nah ditandatangan sama, kalau udah ditandatangan sama yang misalnya prodi yang lama ya sudah. Tapi kalau belum harus minta ke prodi yang lama bahwa itu benar gitu. Intinya itu aja. Ya Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin yang terakhir. Tadi dari Bapak Dika ini sedang bekerja di Riau. Jadi menanyakan mengenai praktikumnya nanti seperti apa. Kemudian beliau dari D3 Unjani tahun 2015 Pak. Jadi ada mata kuliah yang sama, nanti bisa diajukan RPL atau harus diambil kembali mungkin. Sama waktu tempuh perkuliahan Pak. Kalau misalnya hanya 1 tahun, boleh nggak Pak katanya? Iya. Ya sebetulnya tadi udah saya sampaikan, kalau dari D3 ke S1 itu, saya lihat itu masa studi itu perkuliahan itu 1 tahun. Ya. Saya cek itu 1 tahun, apalagi kalau udah bekerja gitu ya. Nah, semester ketiganya cuma tugas akhir. Tugas akhir itu kan tidak perlu menunggu sampai akhir semester. Misalnya begitu registrasi semester 3, kalau TA-nya sudah dimulai dari awal, itu bisa langsung sidang.
satu ya. Atau bisa juga nanti karena saya akan yang RPL ini saya akan ada opsi ya. Opsi boleh ngambil tugas akhir atau publikasi ilmiah. Jadi selama masa studi Anda bisa menyiapkan publikasi ilmiah gitu ya. Jadi begitu semester 3 itu nggak perlu tugas akhir. Nggak perlu tugas akhir. Jadi bisa langsung selesai gitu. Tapi itu posisinya ada di semester 3 nanti akan di semester 3 itu ini sebetulnya efektifnya 1 tahun. Efektifnya 1 tahun kalau yang dari D3 itu. Efektifnya 1 tahun. Nah, cuma SKS-nya aja yang beda. Nah, semester 3-nya itu bagi mereka yang punya pengalaman, punya keterampilan yang lebih dari yang lain. Misalnya dia dari D3 ke S1 udah lebih dari 5 tahun bekerja di bidang yang sama, itu saya hitung itu ya masa studinya setahun, semester 3-nya teman tugas akhir ya. Tapi tentunya setiap orang nanti akan berbeda-beda. Itu. Sepertinya udah nggak ada lagi yang ini raise hand, Pak. Izin bertanya, Bu. Oh, ada. Untuk nanti pemilihan kita bisa setahun atau 1,5 tahun itu nanti teknisnya gimana, Pak? Ya, apakah nanti isi SKS-nya atau bagaimana, Pak? Ya, nanti pada saat Ibu dan Bapak sudah ngirim ngisi CV kita udah punya gambaran nanti. Punya gambaran. Tapi kalau dari D3 rata-rata ya, kalau D3 relevan udah bekerja gitu, itu masa perkuliahannya mengikuti perkuliahan tuh ini saya pernah hitung-hitung ya, jadi ini gambaran aja. Gambaran bagi Ibu dan Bapak. Nanti pada saat Ibu dan Bapak sudah mendaftar, kemudian ngirim CV, nanti udah punya gambaran. Sebetulnya di berapa semester ini. Baik, terima kasih, Pak. Itu, Kang. Iya. Jadi mohon dimanfaatkan ini sebetulnya membantu sekali ya. Ibu dan Bapak sekalian, ini bagi yang sibuk, bagi yang ini program MPL ini sangat membantu sekali. Maka dari itu ngisi CV-nya ya betul-betul serius ya, benar gitu, serius sehingga mudah dikonfirmasi, juga bukti pendukungnya ada, sehingga panitia yang mengakses di prodi itu tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa memang ini kompeten di bidangnya dan ini mata kuliah ini nggak perlu ditempuh. Itu sih intinya. Ada satu lagi Pak, ini yang mau bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan Bapak Minal, Bapak atau Ibu. Ya, halo, selamat pagi Pak, Bu. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Pak, berarti kalau kita yang telah memiliki kompetensi tersebut, ada batas minimalnya berapa ya Pak? Harus minimal berapa tahun bekerja di bidang tersebut gitu? Sebetulnya saya sih sebetulnya awalnya tidak mau itu menyebutkan berapa tahun. Saya sih pengen melihat kompetensinya aja. Nanti yang dia disampaikan, kalau dia udah bekerja, meskipun misalnya dia sudah 1 tahun, tapi dia di bidang yang sama, terus banyak melakukan terobosan, itu bisa banyak juga yang diakui gitu ya. Tapi paling tidak minimal sudah setahun bekerja itu, kalau saya secara umum ada beberapa yang menghadap saya itu sebetulnya udah bisa banyak gitu ya. Ada yang baru 1 tahun bekerja tapi memang pekerjaannya di bidang yang sama, ada banyak proyek yang dilakukan, sebetulnya banyak kompetensi yang dia dapat gitu ya. Nah, apalagi kalau lebih dari setahun gitu ya, kalau lebih dari setahun di bidang yang sama pasti lebih banyak lagi. Oh, jadi aja sih sebetulnya. Misalnya saya yang sudah daftar jalur lanjutan, berarti bila ingin mengikuti program ini harus daftar lagi ya Pak dengan daftarnya ngisi Google Form aja, nggak usah daftar lagi ke Unjani gitu. Nggak usah. Gimana Pak? Ya, jadi nggak usah daftar ke Unjani lagi. Kalau udah daftar ke Unjani, ya sudah nanti tinggal kami cross check itu nama itu udah daftar ke Unjani, nanti akan mengikuti program RPL. Nah, program RPL-nya Masnya ngisi Google Form aja. Oke, siap nuhun Pak. Kerja di mana sekarang? Saya sekarang kerja di Smartfriend Pak. Iya, ajakin ya Smartfriend biar nanti banyak kawan-kawannya.
Siapa? Ya, kesempatan ini ya, mumpung programnya ada gitu ya, pemerintah menyediakan legal gitu ya. Ini dimanfaatin nih segera menurut saya sih, kesempatan ini, makanya ajakin teman-temannya yang biar memanfaatkan programnya. Kemarin tuh banyak yang minat, cuman pada pengennya tuh lanjutannya tuh ke S2, Pak. Sedangkan saya kan baru kemarin ininya diploma gitu ke S1. Kemarin banyak yang nanya apa ada S2-nya enggak gitu. S2 itu sebetulnya mungkin tahun depan ya, kita sekarang sedang dirintis untuk buka S2 elektro itu. Jadi nanti begitu Anda lulus bisa langsung S2. Mudah-mudahan lancar semuanya itu. Ya, nanti Unjani juga elektro Unjani sedang berproses untuk membuka program S2. Oke, makasih banyak Pak infonya. Iya, oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi, Bu? Sedikit silakan. Untuk awal kuliahnya nanti kalau udah selesai semua, kira-kira kapan ya, Bu? Apakah sesuai dengan jadwal yang udah dikirim, Bu? Yang waktu itu saya pernah minta, apakah akan sama jadwalnya, Bu, awal perkuliahannya? Ya, gambarannya seperti itu ya. Gambarannya mungkin di akhir September nanti. Mungkin sesuai kalender akademik mungkin ya. Sesuai kalender akademik. Kecuali ada pengumuman lagi nanti dari Unjani-nya ya. Sementara kita mengikuti program edaran yang di tanggal berapa, Bu? 23 ya? 3 September. Ya, selamat-lamanya akhir September. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ditutup. Saya sambil mau menambahkan sama mengingatkan mungkin Pak EN. Iya, mangga, silakan. Rekan-rekan yang sudah mendaftar dan sudah menerima pengumuman kelulusan, baik dari jalur rapot, lanjutan maupun ODS, kalau mau bergabung atau mengikuti program RPL ini, bisa langsung mengisi Google Form yang ada di sini. Jadi tidak perlu mendaftar lagi melalui website. Tapi untuk rekan-rekan yang belum mendaftar, tetap harus mendaftar melalui jalur lanjutan maupun ODS. Nanti sambil paralel mengisi Google Form untuk program RPL. Jadi untuk yang sudah mendapat pengumuman kelulusan, sudah diterima, bisa langsung mengisi Google Form. Tapi untuk yang belum mendaftar lewat website Unjani, itu tetap harus mendaftar. Nanti setelah itu sambil paralel mengisi di RPL. Untuk jalur lanjutan, ini untuk rekan-rekan yang dari D3, sedangkan untuk rekan-rekan yang dari SMK atau SMA bisa mengikuti program RPL juga, tapi mendaftar di websitenya melalui ODS atau jalur rapot. Jadi untuk yang belum tetap harus mendaftar via website. Nanti untuk pengumuman kelulusannya tetap mengikuti jadwal dari universitas. Tetapi untuk nanti pengumuman program RPL akan dihubungi oleh panitia masing-masing ke pendaftar melalui WhatsApp gitu, karena nanti kan hasil asesmen setiap peserta akan berbeda-beda. Jadi nanti mungkin akan di WhatsApp pribadi ke setiap masing-masing peserta. Jadi dipastikan untuk nomor yang diisi di Google Form itu nomor yang aktif. Gitu. Sekian dari saya, Pak. Barangkali ada. Mungkin nanti ini juga Bu Natalina, kalau ada udah daftar tapi belum menerima balasan untuk segera registrasi, nanti bisa hubungi panitia yang ada di sini aja. Nanti biar kita bisa cross check ke panitia pusat gitu ya. Iya. Iya. Mungkin kalau ada yang sudah registrasi tapi belum dapat NIM, nanti juga bisa tolong panitia untuk di follow up. Ya, misalnya udah daftar tapi belum ada balasan email untuk registrasi, juga disampaikan aja. Iya, Pak. Dari Pak Dede mungkin Pak ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin Pak Dede silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit saja. Tadi sudah semuanya dibahas juga. Kita seperti yang sudah disampaikan, apabila misalkan ingin mengetahui seperti apa format yang harus disiapkan, itu sudah kami sampaikan juga ya di grup di sana, di website khusus untuk program RPL. Di sana bisa di-download template-nya, jadi bisa langsung diimplementasikan di sana seperti form CV maupun
portofolio ya di sana. Jadi kalau misalkan ada yang belum bisa mengakses, nanti bisa menghubungi panitia. Nah, kalau dari saya sih seperti itu saja Pak, sudah cukup. Ya, masih ada lagi? Jadi kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, Saudara, juga para panitia di jurusan Teknik Elektro. Bagi yang butuh informasi tambahan, silakan menghubungi panitia. Mungkin kontak panitia udah ada di situ, Bu ya. Ya, ada di slide. Silakan menghubungi atau bisa juga datang langsung ke kampus. Kalau yang dari Bandung mungkin sambil main-main boleh mampir ke kampus, boleh bertanya-tanya sepuasnya gitu ya, sambil lihat situasi kampusnya seperti apa. Saya tunggu ya. Boleh juga nanti mau ketemu saya juga silakan. Mau ketemu panitia yang lain juga silakan. Nanti kita bisa kondisikan. Saya berharap Bapak Ibu rekan yang lain juga menginformasikan ini kepada rekan-rekan di tempat pekerjaannya atau ke saudara-saudaranya atau ke teman-teman lain ya. Kenapa? Karena kalau semakin banyak yang terlibat, banyak rekan-rekan yang ikut, sehingga nanti bisa saling menginformasikan ya. Kadang-kadang misalnya ada yang disuruh keluar kota, suruh apa, jadi informasinya nggak terputus kalau rekan-rekannya banyak gitu ya. Saya berharap sih program ini peminatnya banyak. Maka dari itu mohon Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, menginformasikan ini ke pihak-pihak lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sebelum ditutup, foto bersama dulu Bu Naftalin. Oh baik, boleh Pak. Sebentar. Ini untuk nomornya, nanti bisa langsung chat ke nomor ini atau bisa chat di grup sosialisasi RPL, grupnya masih dibuka. Sebelum kita tutup, foto bersama dulu, bisa tolong di-on-kan kameranya. Ini ada 2 slide. Mungkin untuk slide pertama. Slide 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah 2 slide. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih. Ya, Bu Naftalin silakan ditutup. Ya Pak, terima kasih semua rekan-rekan, Bapak Ibu untuk waktu dan kehadirannya. Dipersilakan untuk leave Zoom meeting hari ini karena acara hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat siang.